Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melinda. Saya dari Prodi Akuntansi dan Fakultas Ekonomi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang manajemen persediaan. Teman-teman ada yang tahu nggak manajemen persediaan itu apa? Manajemen persediaan adalah suatu sistem yang mengatur persediaan barang dan jasa termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya adalah apa sih tujuan manajemen persediaan itu? Nah, tujuannya adalah untuk menjaga jumlah barang yang dimiliki perusahaan agar tetap optimal sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fungsi manajemen persediaan. Sebenarnya ada banyak sih, tapi kita bahas 3 aja ya teman-teman. Yang pertama yaitu menghindari resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu menghindari resiko kenaikan harga barang atau inflasi. Dan yang ketiga yaitu membantu perusahaan agar menghindari biaya yang tidak perlu dikeluarkan. Adapun manfaat dari manajemen persediaan yaitu 1. Untuk menghemat uang, 2. Untuk meningkatkan arus kas, 3. Untuk memuaskan pelanggan, dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan likuiditas dan profitabilitas. Jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama ada ekonomi order quantity atau biasa yang disebut EOQ, yaitu metode yang membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Yang kedua ada just in time atau JIT, yaitu teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan jumlah persediaan yang disimpan. Yang ketiga ada analisis ABC, yaitu metode yang membagi persediaan ke dalam 3 klasifikasi berdasarkan volume dolar tahunan. Dan yang terakhir yaitu ada metode FIFO atau first in first out, yaitu metode yang memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi tentang manajemen persediaan yang dapat saya sampaikan. Lanjut part 2. Oke, di materi kedua kita akan membahas tentang manajemen piutang. Yang pertama yaitu apa itu manajemen piutang? Manajemen piutang adalah proses pemantauan dan pengendalian uang yang menjadi utang pelanggan kepada suatu bisnis untuk barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat manajemen piutang. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan profit, yang kedua untuk membantu mengurangi resiko kecurangan, dan yang ketiga yaitu untuk membantu menghadapi persaingan bisnis. Lalu kita akan membahas tentang apa saja ya kegiatan manajemen piutang. Pertama yaitu memantau faktor yang belum dibayar, kedua rekonsiliasi akun, ketiga memantau kelayakan kredit, dan yang keempat menagih akun yang jatuh tempo. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi manajemen piutang. Yang pertama ada volume penjualan secara kredit, yang kedua standar kredit, yang ketiga jangka waktu kredit, dan yang keempat yaitu pemberian potongan. Mungkin cukup sekian materi tentang manajemen piutang yang dapat saya sampaikan. Mari kita lanjut part 3. Hai teman-teman, kembali lagi. Di materi terakhir ini kita akan membahas tentang kinerja keuangan ROI. Pertama yaitu pengertian kinerja keuangan ROI atau Return on Investment adalah ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari investasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan ROI. Yang pertama ada jumlah investasi awal, yang kedua biaya pemeliharaan berkelanjutan, yang ketiga ada arus kas yang dihasilkan oleh investasi, dan yang keempat yaitu volume penjualan.
Sekarang kita akan membahas tentang manfaat penggunaan kinerja keuangan ROI. Yang pertama yaitu mengukur efisiensi penggunaan modal. Yang kedua, menentukan target bisnis yang realistis. Yang ketiga, membantu merencanakan strategi yang tepat. Dan yang keempat yaitu mengetahui kelemahan perusahaan. Terakhir, kita akan membahas tentang kelemahan dari metode kinerja keuangan ROI. Kelemahan dari kinerja keuangan ROI yaitu mengabaikan faktor waktu. Ketika membandingkan alternatif investasi, ROI yang menunjukkan persentase lebih tinggi tidak selalu lebih baik jika kedua alternatif investasi tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda. Adapun cara mengatasinya dengan ditutupi metode RI, yaitu dengan memasukkan biaya tambahan ini sebagai komponen pengurangan laba perusahaan. Biaya tambahan tersebut merupakan biaya modal yang pada dasarnya harus ditanggung oleh perusahaan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.